Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Ulil Albab dengan NIM 165009, Muhammad Gilang Pangayoman dengan NIM 165056, Lailatul Hikmah dengan NIM 185035, dan yang terakhir Dita Pristianingsih dengan NIM 185041. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang float time activity dan perbandingan dengan CPM. Activity float time atau slack. Float time dalam kurung S merupakan sejumlah kelonggaran waktu atau ruang manuver dalam sebuah jaringan kerja pada kegiatan tidak kritis dengan tidak berpengaruh jalur kritis dan tanggal selesai. Waktu tenggang kegiatan atau activity float time atau slack S dapat diukur sebagai perbedaan antara LF dan EF atau antara LS dan ES dengan keterangan. Yang pertama, activity float time atau slack dalam kurung S. Yang kedua, earliest activity start time dalam kurung ES menunjukkan saat paling awal suatu kegiatan dapat dimulai. Yang ketiga, earliest activity finish time atau EF menunjukkan saat paling awal selesainya suatu kegiatan. Yang keempat, latest activity start time dalam kurung LS menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan harus dimulai. Yang terakhir, last activity finish time LF menunjukkan saat paling awal suatu kegiatan harus sudah selesai. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang dalam kurung S sama dengan 0, atau dengan kata lain ES sama dengan LS dan EF sama dengan LF. Kegiatan kritis harus dimulai tepat pada saat ES atau LS dan berakhir pada saat EF atau LF agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Pada kasus Ciung Manara, kegiatan kritisnya ialah A, C, E, F, dan H. Lintasan kritis atau jalur kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan kritis. Lintasan kritis merupakan suatu hal yang selalu menjadi perhatian dalam penjadwalan proyek di samping umur proyek. Karena terlambat atau tidaknya proyek tergantung dari terlambat atau tidaknya kegiatan yang berada pada lintasan kritis itu. Dari gambar 10.10 dapat diketahui bahwa lintasan ACEFH atau lintasan 1, 2, 3, 4, 6, 7 merupakan lintasan kritis. Kegiatan A, C, E, F, dan H merupakan kegiatan-kegiatan kritis karena tidak memiliki slack, sehingga setiap keterlambatan pada kegiatan-kegiatan tersebut dapat menyebabkan bertambahnya umur proyek. Di sisi lain, keterlambatan yang terjadi pada kegiatan B, D, dan G selama tidak melebihi nilai slack tidak akan menyebabkan bertambahnya umur proyek. Lintasan kritis merupakan lintasan dengan jumlah waktu yang paling lama dibandingkan dengan semua lintasan lain yang mungkin. Jumlah waktu pada lintasan kritis sama dengan umur proyek. Oleh karena itu, cara lain yang juga dapat digunakan untuk mencari lintasan kritis ialah dengan menghitung panjang dari masing-masing lintasan yang ada. Lintasan yang memiliki waktu terpanjang merupakan lintasan kritisnya. Untuk mencari lintasan kritis,
Misalnya diambil dari contoh diagram jaringan kerja Ciung Wanara gambar 10.10, apabila waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan dijumlahkan maka akan menghasilkan 4 lintasan, yaitu lintasan pertama, kegiatan A memerlukan waktu 10 hari, ditambah B 8 hari, ditambah F 7 hari, ditambah H 4 hari sama dengan 29 hari. Lintasan kedua, A 10 hari, ditambah C 9 hari, ditambah E 6 hari, ditambah F 7 hari, ditambah H 4 hari sama dengan 36 hari. Lintasan ketiga, A 10 hari, ditambah C 9 hari, ditambah G 5 hari, ditambah H 4 hari sama dengan 28 hari. Lintasan keempat, A 10 hari, ditambah D 12 hari, ditambah G 5 hari, ditambah H 4 hari sama dengan 31 hari. Dari keempat lintasan tersebut, lintasan A, C, E, F, H merupakan lintasan kritis karena merupakan lintasan dengan waktu yang terpanjang. Dengan demikian, perkiraan waktu penyelesaian proyek atau umur proyek adalah 36 hari. Perbandingan CPM dan PERT. PERT dan CPM adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Baik, saya akan melanjutkan ke PERT, Program Evaluation Review Teknik. Penggunaan Activity Orange. Pada Activity Orange menunjukkan aktiviti atau pekerjaan dengan beberapa keterangan aktivitasnya. Yang kedua, CPM, Critical Part Method, menggunakan Event Orange. Pada Event Orange, pada peristiwalah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitas itu. Lalu, PERT yang pertama digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Yang kedua, pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu tercepat, terlama, serta terlayak. Yang ketiga, pada PERT ditentukan pada waktu, sebab dengan peningkatan waktu, maka biaya proyek turut mengecil. Yang keempat, dalam PERT menunjukkan kata urutan. CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan diketahui oleh evaluator. Yang kedua, hanya memiliki satu jenis informasi waktu mengerjakan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, pada GPM menekankan tepat biaya. Yang keempat, pada GPM menunjukkan pada kegiatan. Demikian penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.